Kalau merenda supaya indah, sila menenun tenggelam timbul. Ramadan 25 hari sudah, segala harap dan hajat semoga terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa wallah. Wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al Karimun, kaum muslimin dan muslimat, shaimin, shaimat, mustamiin, mustamiat, rahimakumullah, dan yang berbahagia seluruh mitra Radio Azam dan penonton setia Maulana TV dimanapun berada. Bangga, bahagia rasanya kita dapat bermuajahah, dapat bertemu kembali di rangkaian kegiatan Semarak Ramadan Masjid Al Karimun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Miladiah di ruang salat utama Masjid Al Karimun di sore yang mulia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan juga selamat kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah sampai di 25 Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Di acara tausiah menjelang berbuka ini, insya Allah kita akan sejenak 20 menit ke depan akan mendengarkan, menyimak tausiah yang insya Allah nanti akan disampaikan Al-Mukarram Al-Ustadz Faizin yang telah hadir bersama kita. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore yang mulia ini menjelang berbuka ini kita berkumpul di sini bersilaturahim secara online di fanpage atau di Facebook Masjid Al Karimun dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salat bering salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat uswatun hasanah kita, kekasih Allah, manusia paling mulia di langit dan di bumi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin wa shaimat rahimakumullah, pada sore yang mulia ini Jumat 25 Ramadan 7 Mei 2021 Miladiah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faizin. Beliau ini salah satu pengajar di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Abdurrahman bin Auf Masjid Al Karimun yang pada sore hari ini hadir bersama kita. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Di tengah pandemi seperti ini, sehat itu sangat penting Ustaz. Kita kadang pilek saja, kita dijauhi Ustaz sama kawan-kawan, segan mau ketemu segan, mau bersalam segan. Jadi insya Allah beliau pada sore hari ini akan menyampaikan temanya, yaitu tentang adab menuntut ilmu atau adab-adab menuntut ilmu. Nah, seperti biasanya ada beberapa pertanyaan Ustadz dari jamaah yang tentunya sudah kita rangkum, sudah kita pilih sesuai dengan tema. Adab, ada istilah adab itu di atas ilmu, atau ada istilah yang lain yang lebih penting daripada ilmu. Nah, ada hal-hal yang seperti itu. Jadi intinya nanti kita minta mohon disampaikan Ustadz, adab di atas ilmu atau yang lebih penting daripada ilmu. Mohon dijelaskan itu Ustadz kepada jamaah. Tentu jamaah banyak yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren, di sekolah formal atau dimanapun dalam rangka belajar, tholabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Jadi adab-adab apa yang perlu diperhatikan? Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Azam dan pemirsa
Karimun TV, Maulana TV yang dirahmati Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada MC yang telah memberi waktunya kepada kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama murojaah atau mengulang-ulang pelajaran tentang bab adab. Hadirin hadirat pendengar Radio Azam dan pemirsa Karimun TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin membacakan atau menerangkan tentang fi adabil muta'allimi fi nafsihi. Kami ambil dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Asy-Syaikh atau Hadratus Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita mendapat berkah dan keberkahannya. Fi adabil muta'allimi fi nafsihi, karakter pelajar terhadap diri sendiri. Al-awwalu ayyutahhira qalbahu min kulli ghassin wa danasin. Yang pertama, seorang thalib atau pelajar disuruh membersihkan hati dari akhlak tercela. Maksudnya pelajar hendaknya mensucikan hati dari segala kepalsuan, noda hati, dengki, iri hati, akidah yang buruk dan akhlak tercela, agar mudah menerima ilmu, menghafal, menyikap makna-makna yang terdalam dan memahami makna-makna yang samar. Ini perlu bagi pelajar. Sebelum kita belajar ilmu, kita disuruh membersihkan hati. Dahulu ada cerita di pondok pesantren Salafiyah. Kami dapat cerita dari Kiai Haji Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Pacul Goang, Jombang. Jadi kebiasaan santri kalau pergi ke pondok pesantren Salafiyah, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama, Nahdin, biasanya sebelum diajar ilmu, anak-anak santri ini disuruh mengembala kambing. Kadang kambing, kadang sapi, kadang kerbau. Apa rahasianya? Sebelum mempelajari ilmu-ilmunya Allah yang suci, disuruh mengembala. Ini maksudnya sebelum kita menjadi ra'in yang hakiki, kita disuruh belajar menjadi ra'in yang majazi atau mengembala kambing. Terus suatu hari ada santri yang datang karena sudah tua. Pikir kiai ini kalau disuruh mengembala, habis umurnya tak belajar ilmu. Akhirnya langsung diajari ilmu. Diajari yang pertama biasa, ilmu akidah atau tauhid, diajari ilmu, diajari para sama kiainya bahwa takdir baik dan buruk itu datangnya dari Allah. Santri yang sudah tua ini langsung diajari tanpa mengembala, akhirnya langsung ditulis di pinggirnya kitab. Takdir yang bagus dan yang buruk itu dari Allah, ditulis. Kemudian berikutnya diajari lagi, kalau kita kena musibah, kita disuruh bersabar. Umpamanya kecurian atau sakit atau apa, disuruh bersabar karena itu kena musibah. Suatu hari si santri tua ini yang berangkat belajar langsung diajari ilmu tanpa mengembala terlebih dahulu, karena mengembala itu maksudnya kiai adalah membersihkan hati. Tanpa mengembala langsung diajari ilmu, dan itu akhirnya melihat kiainya itu punya pohon mangga, sudah tua ini, hampir
dipetik ini sama kiainya. Dicuri. Dicuri santri yang sudah tua langsung belajar ini tadi. Setelah dicuri, kiai ketahuan kiainya. Wah, langsung sedang apa kamu? Oh, ini takdir kiai. Kata kiai. Kiai yang sabar kena musibah lain. Santri apabila belajar tanpa membersihkan hati terlebih dahulu akan lancang terhadap kiainya. Ya kiai, ya tak apa-apa. Di hari kemudian santri ini ingin mencuri lagi dan kiai sudah siap-siap ini. Nah ini, kiainya sudah siap, diintai sama kiainya. Pas lagi dia mencuri, langsung dipukul sama kiai. Wah, dipukul. Setelah dipukul, astagfirullah kiai, tega betul sama santrinya. Kata santri, ini takdir. Kamu kena musibah yang sabar, kata kiainya. Ini. Jadi kita sebelum belajar ilmu, kita harus membersihkan hati terlebih dahulu agar apa? Agar kita bisa menuntun umat. Karena apa? Karena orang yang punya ilmu atau alim ini akan menjadi panutan umat. Apabila kita tidak bisa menjadi ro'in yang hakiki, itu akan membahayakan umat. Karena umat itu bermacam-macam. Ada yang umat itu sudah solih, ada yang masih keluyuran kemana-mana. Bagaimana sikap seorang alim terhadap umatnya ini tadi? Makanya sebelum belajar menjadi orang alim, kita harus membersihkan hati dari akhlak yang tercela. Agar kita di kemudian hari setelah kita menjadi orang alim, kita juga tidak sembarangan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang itu kita berani kepada ulama yang lain. Ini sudah alim, tapi karena kita juga punya ilmu sedikit-sedikit, karena tidak punya akhlak, akhirnya kita berani menggunjing ulama-ulama lain, menggunjing sesama ustadz. Ini yang tidak diperbolehkan. Makanya sebelum kita punya ilmu, kita harus punya hati yang bersih dari akhlak yang tercela. Kemudian yang kedua, sebelum kita belajar, atsani ayyuhsinan niyata fi talabil ilmi bi ayyaqsida bihi wajh Allah azza wa jalla wal amala bih. Yang kedua, membagusi niat belajar, yaitu niat mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang selaras dengan itu. Maksudnya, pelajar hendaknya membagusi niat dalam mencari ilmu, yaitu bertujuan semata-mata mencari ridhonya Allah, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghias nurani dan qanaah, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bertujuan dunia, baik berupa kepemimpinan, jabatan, harta benda, keunggulan atas teman-temannya, penghormatan masyarakat dan tujuan sejenisnya. Itu semua akhlak yang tercela. Kalau kita niat mencari ilmu karena ingin dipuji orang, ingin agar menjadi seorang alim dan akhirnya dekat dengan gubernur atau dekat dengan bupati dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari gubernur atau bupati, ini adalah niat yang tercela, yang tidak diperbolehkan. Kita mondok ke pesantren, kita niatkan mendapat ridhonya Allah, menghilangkan kebodohan. Karena kita belajar, hukumnya diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam. Kemudian yang ketiga, al-thalithu ayyuba diro bitahsilil ilmi syababahu wa awqati umrihi wala yaghtaru bi khid'i taswifi wa ta'sili. Yang ketiga, memaksimalkan waktu untuk belajar dan tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang mengganggu belajar. Maksudnya, pelajar hendaknya bergegas menuntut ilmu di usia muda dan mayoritas usia hidupnya. Pelajar jangan sampai tergoda dengan sikap
menunda-nunda dan berhayal saja. Karena setiap waktu yang telah tidak diganti lagi. Pelajar semaksimal mungkin berusaha melepaskan diri dari hal-hal yang menyibukkan dan merintangi dari menuntut ilmu secara total, ijtihad maksimal, dan usaha sungguh-sungguh dalam meraih ilmu. Sesungguhnya hal-hal tersebut adalah perampok belajar. Ini yang mengganggu belajar, itu kita hindari. Kita sibukkan, mumpung usia masih muda, masih kelas 6 SD umpamanya, kita gunakan, jangan menunggu kita berumur sampai 50, 60 baru mau belajar. Waktunya tobat namanya gitu. Jangan. Kita usahakan sewaktu muda kita sing-singkan lengan, kita semangat belajar meraih ridhonya Allah. Dan kemudian yang keempat, warabi'u ayyakuna aminal kuti wal libas. Bersikap qanaah dan sederhana dalam urusan sandang, pangan dan papan. Maksud saya pelajar hendaknya bersikap qanaah, menerima apa adanya terhadap makanan maupun pakaian yang dimiliki. Berbekal sikap sabar atas kondisi ekonomi yang pas-pasan, maka pelajar dapat meraih keluasan ilmu. Menghimpun kepingan-kepingan hati dari aneka ragam angan-angan, kekosongan, dan mengalir sumber-sumber hikmah dalam dirinya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu disertai kehormatan diri dan ekonomi melimpah. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu disertai kerendahan diri, ekonomi sederhana, dan berkhidmah atau mengabdi, melayani pada para ulama lah akan sukses. Itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita selama di pondok pesantren, anak-anak santri, orang tua juga biar bisa ngasih tahu anaknya nanti kalau mondok ke pesantren janganlah bermegah-megahan. Maksudnya apa? Makan di pondok pesantren itu seadanya. Nasi sama oseng umpamanya. Itu biasa. Kalau ayam itu sudah luar biasa di pondok pesantren. Dan makanan itu pun kita makan sama-sama. Kadang-kadang masak berlima dimakan bersama-sama di talam. Itu anak-anak pondok. Bahkan ulama-ulama terdahulu ketika belajar, beliau-beliau ini adalah selalu berriyadhah, puasa, kadang-kadang buka makannya apa? Kulit semangka. Ini yang dialami Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu yang akhirnya menjadi wali kutub. Ya, mungkin hanya ini. Oke, Ustaz. Sementara Ustaz tadi sudah nyampaikan. Ustaz ini diambil, disarikan dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim, betul Ustaz ya? Ini kitab fenomenal, di hampir semua santri tahu Ustaz ya, kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ini karya besar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah pendiri organisasi besar Islam, organisasi Islam terbesar di dunia Ustaz ya, yang berada di Indonesia. Jadi beliau sudah menyampaikan di beberapa kitabnya yang diulang atau disarikan tadi oleh Ustadz Faizin. Yang pertama, jika seseorang ingin menuntut ilmu, ini juga berlaku tidak hanya santri Ustadz ya, pelajar lain juga jamaah majelis taklim gitu Ustadz ya, yang jamaah yang ingin belajar itu oleh Hadratus Syekh dalam kitabnya diminta yang pertama membersihkan hati dari hal-hal yang buruk seperti iri, dengki gitu Ustaz ya, akhlak yang tidak baik. Jadi supaya hati kita ketika menerima ilmu tidak bentrok gitu Ustaz istilahnya Ustaz ya, tidak ketika menerima hal yang baik. Lalu selanjutnya juga Ustaz tadi nyampaikan tentang niat untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz ya. Jadi tidak ada lain, apa yang kita buat, ibadah kita, amal kita, tentu apa yang kita perbuat
hanya berharap ridho dari Allah Ta'ala, gitu Ustaz ya. Terus yang ketiga tadi, bergegas menuntut ilmu. Intinya mungkin tidak menunda-nunda gitu Ustaz ya. Tidak menunda-nunda. Sudah saat sampainya, jangan nantilah kalau sudah SMP, nantilah kalau sudah SMA gitu Ustaz ya. Nantilah kalau sudah dewasa, nantilah kalau sudah menikah, nantilah kalau sudah sepuh, akhirnya tak jadi-jadi gitu Ustaz. Hanya mimpi gitu Ustaz ya. Dan yang terakhir sebenarnya bukan terakhir, mungkin masih banyak Ustaz ya. Masih banyak. Tadi yang terakhir tadi Ustaz sampaikan, 4 ini bersihkan qanaah. Jadi siapapun bagi pelajar jika ingin, atau santri atau jamaah yang ingin belajar, yang ingin menuntut ilmu, itu menjaga makanannya, menjaga apa namanya Ustaz, sandang pangannya gitu Ustaz ya. Sederhana, menerima apa yang ada gitu Ustaz ya. Jadi tidak berlebihan, apalagi sampai mubazir gitu Ustaz ya. Jadi memang itu beberapa hal yang diminta atau seharusnya dibuat, harusnya diperbuat oleh seorang penuntut ilmu untuk menjadi ro'in yang hakiki gitu Ustaz. Itu istilah yang lama, sudah lama saya tak dengar Ustaz. Jadi saya mendengar ro'in yang hakiki. Boleh dijelaskan Ustaz? Singkat aja Ustaz. Ro'in hakiki itu apa Ustaz? Ro'in itu apa? Kata ro'in Ustaz. Sebelum kita tutup. Ro'in itu istilahnya kalau bahasa kita Jawa ya, Iya, Jawa. iya. Angon. Nah, angon itu apa? Nabi-nabi terlebih dahulu sebelum menjadi nabi kan mengembala kambing. Pengembala. Agar apa? Sebelum kita memimpin manusia, kita pimpin dulu hewan ini. Iya. Seperti kambing ini. Bisa atau tidak? Kalau ini tidak bisa, otomatis tidak akan bisa kita membimbing manusia yang sudah ada ilmunya. Mungkin kadang punya ilmu tapi tidak punya adab. Nah, ini kan lebih sulit daripada kalau kambing itu mudah. Kita kasih makan aja langsung ngumpul. Manusia ini tidak. Nah, kalau kita berjuang di orang yang lebih kaya daripada kita, dan dia kaya, dia juga punya ilmu tapi tidak beradab, kita akan kesulitan. Agar apa? Agar sabar. Ya. Menghadapi yang digembala istilahnya apalagi yang di zaman sekarang ini, kita ini menuntun tidak hanya orang awam tetapi yang sudah alim pun ini perlu kita tuntun juga ini kan. Ada mu'alim, ada murabbi, ada mu'adib. Yang memimpin siapa? Mursyid biasanya gitu. Mu'alim aja mengajar ilmu, tetapi kalau mursyid membimbing rohani kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Mursyid itu berarti contoh ro'in hakiki ro'in yang hakiki itu membimbing rohani dan syariat zahir dan syariat yang batin. Luar biasa Ustaz yang disampaikan. Sebenarnya mengomongin tentang ilmu, adab ilmu dan cerita-cerita bagaimana para alim ulama kita belajar, bagaimana alim ulama kita tuh memberikan pelajaran kepada santri-santrinya, itu sangat menarik Ustaz. Tidak cukup waktu 20 menit atau 30 menit, tapi waktu yang singkat ini Ustaz tentunya luar biasa. Ada kata tadi ro'in hakiki itu yang sudah lama saya tidak pernah dengar, tadi Ustaz menyampaikan. Jadi terima kasih Ustaz. Saya izin menutup acara ini dulu Ustaz. Insya Allah kawan-kawan atau sahabat atau jamaah kaum muslimin dan muslimat, waswaimin waswaimat yang ingin belajar, yang ingin bertanya kepada beliau, boleh menghubungi beliau sendiri atau menghubungi pengurus Masjid Agung untuk belajar kitab Adabul Alim wal Muta'alim, karangan atau karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baiklah, Bapak Ibu jamaah Masjidul Karimun, kaum muslimin dan muslimat, waswaimin waswaimat, mustamiin mustamiat rahimakumullah, mitra Radio Azam dan penonton Maulana TV dimanapun berada. Sebelum saya tutup kajian pada sore ini, kami atas nama panitia kegiatan Semarak Ramadan Masjid Agung Karimun 1442 Hijriah mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami sampaikan bahwa unit pengumpul zakat atau UPZ Masjid Karimun telah menerima dan siap mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal, fidyah, infak dan sedekah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Dan yang terakhir kami juga sampaikan bahwa pada sore hari ini kajian sebelum berbuka, insya Allah sambil menunggu
mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Nurmansyah. Akhir kata saya Maulana pamit undur diri. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, senantiasa menggunakan masker, tetap senantiasa mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan tetap menjaga jarak. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan meridhoi apa yang telah kita lakukan. Semoga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat, selamat berbuka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nahar. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم